Teman-teman, kali ini kita akan membahas atau membincang seputar puasa, tentunya tetap dalam tinjauan filsafat Cina dan tasawuf. Teman-teman, kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan puasa. Tapi sesekali kita bertanya, puasa itu untuk apa sih? Apakah hanya karena kewajiban ataukah karena cuma takut sama neraka, atau karena memang dikerjakan rame-rame jadinya kita berpuasa? Nah, pertanyaan itu kita akan minta jawaban dari guru kita, Bapak Ahmad Fadil, atau lebih akrab dipanggil Babe. Selamat siang, Be. Siang, Bang Robi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan membincang seputar puasa, Be. Siap, sebentar Karena lagi. sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Tentu di bulan suci Ramadan itu ada aktivitas yang sangat mulia, Be, yaitu berpuasa. Ya. Nah, tadi, Be, pertanyaannya, apakah puasa itu dikerjakan hanya karena takut, Be, hanya karena kewajiban, atau memang karena rame-rame sehingga orang itu mau berpuasa, Be? Nah, kira-kira dalam tinjauan filsafat Cina, dalam hal ini kan ada dua yang kita gunakan, Be, ya. Yang pertama filsafat Cina, yang kedua tasawuf, Be. Nah, dalam filsafat Cina bagaimana puasa itu dipahami, dan dalam tasawuf bagaimana puasa itu dipahami, Be? Baik, memang ada banyak motivasi untuk berpuasa ya. Iya, betul. Selain yang disebutin Bang Robi, mungkin juga demi kesehatan. Betul, Kalau betul. orang mau operasi itu kan disuruh berpantang dulu ya, semalaman atau 24 jam. Semalaman. Iya, Iya, 24 jam, Be. tentang hubungannya dengan filsafat Cina, kita tidak akan menyamakan secara teologis ya, antara Tuhan dengan Tao, atau ini sekarang puasa misalnya dengan Bigu. Nanti kita akan bahas Bigu itu berpantang dari gandum. Yang paling penting mungkin kita bisa bicarakan di sini adalah bagaimana manusia dari berbagai peradaban itu berusaha untuk hidup lebih bermakna, diantaranya dengan melatih disiplin tubuh, gitu yang kita sebut dengan puasa. Nah, ini terkait dengan tadi, Be, apa sih hakikat puasa dalam perspektif filsafat Cina gitu ya, Be? Karena salah satu yang harus kita butuhkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, selain eh, badan kita harus sehat, kita juga harus punya pengetahuan lebih tentang puasa itu sendiri, Be. Nah, kali ini kita akan mencoba mengkajinya menggunakan perspektif filsafat Cina. Nah, Ya, pertama-tama saya juga masih belajar ini ya. Kepada penonton yang nanti mendapatkan ada kesalahan, tolong mengoreksi, tapi dengan lembut saja ya. Jangan galak-galak. Yang pertama, misalnya dalam Taoisme, konsep disiplin tubuh itu paling tidak muncul dalam dua bentuk yang berbeda. Secara filosofis dianjurkan oleh Zhuangzi yang disebut dengan praktek Xinzai atau puasa hati. Di dalam karya ajaran Zhuangzi, itu tujuan dari puasa hati adalah membersihkan pikiran dari prasangka. Jadi yang dipuasakan di sini adalah pikiran, dan bagi umat Islam tentu saja berarti kalau seperti itu puasanya metaforis, bukan pantangan makan fisik. Kemudian yang kedua yang tadi saya singgung, ada istilahnya praktek bigu, yaitu menghindari gandum. Nah, ini bersumber pada ajaran Bao Puzi katanya, yang tujuannya adalah membersihkan tubuh dari racun duniawi untuk menumbuhkan qi. Gitu. apa tuh maksudnya, Be? Nah, qi murni ini daya dalam batin gitu ya. Akan tetapi ada misalnya di dalam Tao Te Ching di ayat yang ke-12 itu
yang saya pikir bisa kita maknai mendekati dengan puasa. Lao Tzu mengatakan ada 5 warna yang membuat mata menjadi buta. Ada 5 nada yang membuat telinga menjadi tuli. Ada 5 rasa yang membuat lidah menjadi mati rasa. Berburu liar dan menunggang kuda kencang membuat hati menjadi gila. Barang langka yang sukar diperoleh membuat perilaku menyimpang. Oleh karena itu orang bijak memenuhi perut atau kebutuhan dasar, bukan memuaskan mata atau keinginan indrawi. Nah, di bagian akhir tadi memang kalimatnya justru memenuhi kebutuhan gitu ya. Betul, kebutuhan dasar. Seolah-olah malah tidak berpuasa. Tapi kelanjutannya itu bukan memuaskan mata, itu ada unsur menahan diri. Kalau kita makan hanya untuk fungsi kebutuhan tubuh akan nutrisi-nutrisi pada makanan kita, kayaknya nggak terlalu repot deh. Dan harganya juga nggak terlalu mahal, gitu kan. Yang bikin mahal itu adalah misalnya kebutuhan mata. Tampilan makanannya harus estetik. Iya. Enak dilihat, enak dipandang. Ya, apalagi setelah itu yang makan bukan hanya perut, tapi indera-indera yang lain juga, sehingga kita butuh tempat yang nyaman. Nah, dari situ maka dalam konteks filosofis ini bisa dimaknai bahwa Taoisme mengajarkan masyarakat yang materialistik untuk hidup selaras dengan Tao. Itu yang kita sebut kemarin dengan Wu Wei. Iya. Juga dengan melepaskan keterikatan pada stimulasi eksternal. Ini memang bukan puasa ritual ya. Jadi lebih merupakan kesederhanaan indrawi, bukan disiplin makanan secara fisik. Berarti tadi ada konsep keselarasan, Be. Konsep keselarasan dengan Tao. Tentu ini mungkin ada kaitannya dengan puasa, Be. Puasa berarti bisa jadi dimaknai sebagai menyelaraskan, ya. Menyelaraskan manusia dengan pemahaman-pemahaman atau mendekatkan lebih mendekatkan manusia kepada praktik-praktik yang mendekatkan pada ketuhanan. Ya, betul. Nah, selanjutnya B, ini mengenai tentang konsep Tao Te Ching yang kemarin sudah kita bahas terkait dengan bahwa Tao Te Ching salah satunya adalah mengajarkan tentang disiplin. Mengajarkan tentang disiplin agar selaras dengan kosmis, gitu ya. Nah, saya khawatir B, ini ada miskonsepsi. Khawatirnya, apa benar B? Tao Te Ching tidak pernah bahas puasa secara ritual, gitu ya. Kan tadi mungkin lebih konsepnya apa sih namanya? Apa tadi Be yang terkait dengan mata pandangan? Ya, itu di bab 12 Tao Te Ching. Nah, di bab 12 itu kan kemudian di situ ada kebutuhan dasar makan. Di Tao Te Ching ingin mengajak kita untuk apa sih namanya? Lebih paham mana kebutuhan dasar kita, gitu ya. Kebutuhan dasar kita ini perut apa mata? Gitu ya. Tao Te Ching kan bilang bahwa kebutuhan dasar kita ini adalah perut. Nah, di situ kan berarti di mana Be letak konsep puasa yang dibangun oleh filsafat Cina itu sendiri? Iya, dari segi kewajiban dia memang berbeda. Sifatnya bukan kewajiban puasa ini bagi dalam ajaran Tao Te Ching atau Taoisme, tapi lebih ke sukarelaan dalam konteks self cultivation. Apa itu? Mengkultivasi, mengembangkan misalnya kekuatan batin. Sedangkan kalau dalam Islam kan puasa itu wajib, dan memang tadi sudah Bang Robi singgung, kita mengerjakannya bareng-bareng. Kalau sukarela kan atau kultivasi gitu ya, kultivasi itu seperti petani sebenarnya yang mengolah tanah. Dari tanah yang tandus dia olah menjadi misalnya yang gembur,
yang subur sehingga bisa menumbuhkan tanaman. Maka di dalam diri manusia ini juga ada batinnya yang harus dia kultivasi, dia olah gitu untuk supaya levelnya bisa naik. Kemudian dalam aspek dimensi sosial, dalam Taoisme tadi bigu atau berpantang dari gandum juga cenderung individualistik, bukannya kolektif umat yang ditambah dengan zakat fitrah yang menguatkan ada dimensi solidaritas sosialnya gitu. Yang bisa kita temukan adalah keduanya sama-sama menggunakan disiplin tubuh sebagai alat untuk mentransformasi batin. Tadi Bang Robi sudah sebutkan bahwa dalam Islam keselarasan manusia dengan alam itu ditandai dengan ubudiyah, bahwa dia menyadari penghambaannya di hadapan Allah. Nah ini pasti terkait dengan konsep Al-Ghazali itu yang sudah sangat terkenal tuh. Yang mana, Beh? Mana Arafah Nafsah itu? Bukan. Al-Ghazali yang puasa khusus, puasa awam. Ya. Iya. Yang 3 klasifikasi itu. Nah kemudian Beh, ada nggak kutipan khusus dari filsafat Taoisme yang spesifik gitu Beh, dekat dengan pembahasan puasa itu sendiri Beh? Iya, tadi dalam Zhuangzi, teks Zhuangzi mengatakan jadikan tekadmu satu. Dengarkan bukan telinga, tapi cikmu. Ketika cikmu telah kosong, itulah puasa hati. Sedangkan dalam bab 12 Tao Te Ching, orang bijak mengisi perutnya dengan pengertian sekedar kenyang, gitu ya. Fungsi tubuhnya mendapatkan energi dan sebagainya terpenuhi. Bukan memenuhi hasrat matanya. Sehingga dia bisa memilih yang sederhana dan meninggalkan yang berlebihan. Nah ini fenomena lebih menarik. Jadi Gen Z itu kan kalau apa sih generasi Z atau generasi milenial itu kan ketika berbuka puasa ya, ketika berbuka puasa itu kan kesannya sekarang itu sudah tidak lagi mencari sesuatu yang mendasar, tapi gimana caranya mencari tempat yang estetik, makanan yang enak difoto, gitu kan segala macam. Nah di sini kan berarti ada nasihat penting nih Beh yang tadi disampaikan oleh Babeh terkait dengan kebutuhan mendasar yang harus pertama kali dipenuhi, gitu Beh ya. Kalau kita tinjau dari pandangan Al-Ghazali, sebagian yang dilakukan pada saat berpuasa, terutama pada waktu berbukanya, mulai dari takjil war-nya itu mengingatkan kita bahwa puasa kita baru pada level pertama, level basic kalau kata Al-Ghazali itu, yang hanya menahan lapar dan haus. Nanti pas waktunya berbuka maka balas dendam, seperti itu ya. Jadi yang dipuasakan baru mulut dan perut. Atau buat yang berkeluarga juga ya kebutuhan seksualnya dia tahan. Tapi kan ada level yang kedua nih, intermediate. Kita harus bertransformasi dari kepompong menjadi kupu-kupu. Itu diantaranya yang kita puasakan bukan hanya mulut dari lapar, tapi mulut juga dari akhlak-akhlak yang tercela. Menggunjing, memfitnah, menyebarkan kata-kata hoax gitu ya. Lantas dari mulut bukan itu kepada tangan juga yang kita ketik gitu ya. Seluruh organ tubuh kita harus ikut berpuasa. Mata juga sama seperti tadi gitu ya. Kayak memang sekarang untuk kepentingan media sosial gitu kan, supaya konten yang bagus memang setiap makanan nggak langsung kita santap kan. Iya, foto dulu gitu. Akan tetapi misalnya kita juga harus ingat itu tidak boleh berlebihan. Kan bisa kita misalnya hanya satu kali tapi punya stok foto yang banyak seperti itu. Dan yang ketiga itu puasa yang level elit.
pangrobi gitu kata Al-Ghazali. Ini puasa orang-orang yang sudah menyadari kehambaan dirinya, bukan hanya tubuh tapi batinnya juga di hadapan Allah, atau yang sudah harmonis dengan alam. Mereka ini mempuasakan hatinya juga dari ria, gitu kan, mempuasakan hatinya dari rasa dengki, gitu. Kan sebagian motif kita berbuka seperti itu karena ya ingin dilihat tadi gitu ya, ingin validasi, likes dan sebagainya. Atau ada, kalau dengki misalnya kita iri melihat kok akun Instagram teman saya itu rapi gitu yang menarik visualnya seperti itu. Nah, pada konteks ini maka ya perlahan lah ya, bertahap. Tadi sudah saya katakan kita keluar sekali foto, bikin stok yang banyak, tapi selanjutnya melatih naik ke level yang selanjutnya. Karena pada tujuan akhirnya dengan puasa ini adalah melebur dengan alam, atau dalam bahasa tasawuf fana fillah, lenyapnya ego dalam kehendak ilahi. Nah ini menarik Be ya, terkait dengan klasifikasi puasa tadi yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali mungkin Be ya. Yang dijelaskan tadi oleh Imam Ghazali bahwa puasa memiliki 3 tingkatan. Yang pertama untuk orang awam, yang kedua untuk intermediate, yang ketiga untuk Kaum elit. Kaum elit Ya. gitu Be ya. Nah, kira-kira Be, kira-kira nih gimana sih step by step supaya orang itu betul-betul menyadari bahwa puasa itu tidak sekedar makan dan minum Be, bahwa Ya. ketika bahwa puasa itu adalah ibadah yang mendidik jiwa juga, kebatinan juga gitu tuh. Ya. Nah kira-kira ada nggak Be ciri-ciri khusus gitu Be ya, orang yang mana sih orang yang berpuasanya cuma karena haus dan lapar saja gitu Be, menahan haus dan lapar saja, mana orang yang sudah levelnya sudah level intermediate atau memang level elit gitu Be. Nah kira-kira. Baik, ya, kita bisa kagum pada disiplin diri dalam tradisi manapun gitu ya. Bahkan misalnya dalam tradisi bukan keagamaan, olahragawan atau artis, musisi dan sebagainya. Mereka mulai sebenarnya dari melatih fisik juga. Olahragawan saya pernah sebutkan misalnya seperti Ronaldo, pesepak bola, Muhammad Sholah, seperti itu. Mereka memiliki fisik yang bagus karena mereka memang disiplin dirinya tinggi gitu ya. Tapi misalnya tujuan akhir mereka kan bukan hanya memiliki fisik yang baik gitu ya, akan tetapi juga memiliki prestasi yang melebihi rata-rata dari para pesepak bola atau artis. Yang nyanyinya bagus itu latihannya nggak sekali, dua kali gitu kan, berjam-jam dalam satu hari. Jadi mereka ingin kematangan atau kedewasaan yang sifatnya lebih makna gitu ya. Bagaimana kompetensi itu menyatu benar-benar dengan diri mereka, sudah hafal, sehingga nanti misalnya tubuh mereka itu bisa bekerja secara otomatis. Nah, bagi Gen Z atau milenial di sini kita bisa menganggap bahwa puasa itu pertama-tama seperti digital detox ya. Artinya bukan cuma nggak makan nggak minum itu kita matiin HP gitu, tapi juga sekaligus kita membersihkan feed mental kita gitu ya, bukannya feed di halaman kita dari adanya rasa ria, adanya FOMO, fear of missing out gitu ya. Kita takut ketinggalan yang update gitu. Cuma di sini dalam puasa itu berarti digital detox-nya itu adalah ibadah yang dihitung pahalanya oleh Allah gitu. Jadi kita pertama-tama bertanya, apakah yang kita puasakan itu hanya makan dan minum saja? Apakah saya berhenti gibah di grup WA? Apakah saya berhenti scroll medsos berjam-jam gitu ya?
Nah, kalau kita misalnya sudah bisa yang kedua juga, kita sudah bisa masuk ke level tadi, Iya, misalnya dari yang intermediate atau yang bahkan ke elit. yang elit. Nah, ini terkait dengan puasa melatih kesabaran, Beh. Ya, Melatih kesabaran, dan juga puasa adalah bagian dari pengajaran manusia tentang disiplin tubuh yang erat kaitannya dengan syariat. Nah, kira-kira ada kutipan khusus nggak, Beh, yang menyoal terkait dengan itu? baik. Dalam hadis ada banyak ya, misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa puasa itu adalah separuh kesabaran dan sabar itu adalah kuncinya surga. Bahkan misalnya di dalam Al-Quran itu wasta'inu bisobri wassalah, sober itu disebut duluan katanya karena dia lebih sakti daripada sholat katanya. Jadi kalau di dalam kubur mulai dari situ kita didatangi oleh malaikat yang bertanya-tanya, itu yang bakal menghadapi malaikat kan bukan mulut kita di sana, tapi amalan kita. Amal perbuatan kita. Di antaranya adalah sholat. Itu sholat yang disuruh menghadapi malaikat penanya di kubur dulu. Kalau semuanya beres ya sudah Selesai gitu ya. selesai. Tapi kalau sholatnya nggak baik sehingga nggak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, itu ada sabar yang tadi masih duduk di pojokan, Oh, gitu kan? cadangan. Iya, tapi dia lebih sakti. Jadi kalau sholatnya nih nggak sanggup menjawab, maka si sabar ini yang bakal membela Si sholat. si jenazah. Si jenazah gitu Dari ya. Si sholat pertanyaan lagi. Iya. dari pertanyaan malaikat munkar dan Nakir. nakir. Wah, Kan luar kalau biasa. sabar mah kita udah kayaknya lebih banyak ya Iya. daripada yang sholatnya masih belum bagus juga. Iya. Apalagi di Indonesia lah, harus banyak yang kita sabarin gitu ya. Mau jadi guru sabar gitu kan, ngelihat sukarelawan makanan bergizi lebih gede. Bahkan misalnya kepala desa juga harus bersabar kan, gaji dia lebih kecil. Lebih kecil, betul. Iya, jadi ini luar biasa, lewat puasa kita dilatih sabar. Kemudian yang kedua, bahwa puasa itu menjadi seperti ada perisai gitu ya yang melindungi diri kita. Sebelum ada bahaya masuk mengancam, maka dia udah mental duluan gitu. Misalnya ada godaan eksternal gitu ya, jangankan mokel ya. Misalnya lagi puasa nih ada ujian, ada bikin makalah atau apa gitu ya. Lantas ya sudahlah kita cari di internet makalah orang lain, kita copy paste aja gitu kan. Nah, batal nggak tuh puasa? Ya kita bisa bilang sama teman kita gitu kan, karena puasa tadi sudah bukan sekedar melatih makan dan minum gitu. Gue lagi puasa gitu kan. Jadi nggak boleh kopas tuh, Beh. Iya. Menarik ini, menarik. Gini, Beh, kita ini kan menjalani puasa di bulan Ramadan seperti mesin yang sudah tersistem. Gitu ya. Ada sahurnya gitu ya, ada puasanya, ada bukanya, ada tarawihnya, kemudian diulang lagi gitu ya. Cuma saya ini mau bertanya, Beh, sebenarnya kenapa sih, Beh, dalam sejarah itu kan kenapa puasa diwajibkannya di Madinah, Beh, bukan di Mekah? Padahal kita tahu bahwa Islam kan pertama kali adanya di Mekah, Beh, bukan di Madinah. Baik, ya kita tahu bahwa ayat yang mewajibkan puasa itu ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada 3 kata kunci Bang Robi. Yang pertama ada kata kutiba. Itu kan dituliskan ya. Bukan furibo. Nah, ya artinya tetap ditetapkan gitu ya, tapi menunjukkan bahwa puasa bukan sekedar aturan dadakan, tapi sebuah proyek yang panjang buat umat manusia. Puasa itu bukan sekedar harus gitu, tapi harus menjadi kebutuhan. Tadi bukannya otomatis, itu kan rutinitas dari sahur kemudian berbuka.
Kemudian yang kedua, ini juga sudah ditetapkan bagi umat-umat yang terdahulu. Artinya bahwa puasa itu bukan menghapuskan apa yang pernah dikerjakan oleh umat terdahulu, tapi mereformasi. Atau menyempurnakan juga, Be? Iya, bangsa Arab itu kan sebelum Islam datang juga sudah berpuasa. Mereka berpuasa bicara, puasa seksual, bahkan puasanya itu bukan hanya tidak makan dan minum dari terbit sampai terbenam. Mereka masih nggak makan juga di malam hari. Nah, Islam tadi mereformasi waktunya, kemudian menyempurnakan tujuannya, yaitu diarahkan kepada ya menjadikan manusia menjadi lebih bertakwa. Tapi pertanyaan Bang Robi, mengapa ini Di Madinah? di Madinah diturunkannya? Pada kata kunci yang ketiga tadi, arah dari puasa ini la'allakum tattaqun, itu kata la'alla biasa diterjemahkan agar ya. Tapi di sini yang penting adalah ada nuansa prosesnya, bukan hasil instan. Waktu di Mekah itu umat Islam dalam kondisi tertindas, terancam, gitu ya. Tantangan bagi mereka adalah survival, bagaimana bisa bertahan hidup. Sementara di Madinah, tantangan buat umat Islam adalah bagaimana benar-benar mengasah karakter mereka, dan puasa dijadikan instrumen untuk itu. Bagaimana puasa bisa membentuk masyarakat yang mampu mengelola hawa nafsu, karena mereka akan memegang kekuasaan nih. Sudah menang di Badar, di Uhud katanya kalah, tapi sesungguhnya tidak kalah ya. Waktu Hudaibiyah katanya kalah, tapi justru turun surah Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Setahun berikutnya kan memang bisa menaklukkan Mekah. Setelah Mekah takluk, maka wilayah-wilayah di sekitarnya juga satu persatu mulai tunduk, sehingga pada masa Nabi masih hidup saja, perhatian Nabi itu sudah mengarah ke luar negeri lah, ke luar jazirah Mekah. Nah, di situ puasa menjadi pendidikan karakter atau pendidikan kepemimpinan bagi umat Islam. Iya, bukan hanya pemimpin lokal, tapi pemimpin dunia ya, global gitu. Ya, logisnya begini, orang berpuasa itu kan lapar, Be. Iya. Kenapa puasa ini disebut sebagai pendidikan kepemimpinan? Kira-kira gimana, Be? Iya, kalau puasa itu pembentukan karakter, maka kita harus menjalaninya dengan sadar ya. Kita masuk ke sekolah kan ya harus membawa pikiran dan perasaan juga ke dalam kelas. Nggak tubuh saja yang masuk ke dalam kelas. Nah, Ramadan itu juga kan disebutnya madrasah. Kita mendidik diri kita sendiri dengan instrumennya adalah puasa, pendidiknya adalah Allah secara langsung, dan kita harus masuk secara sadar. Artinya kita menetapkan target. Level apa sih puasa kita sekarang nih ya? Katakanlah walaupun sudah S2, sudah saya sebagai dosen misalnya, saya mau meriset lagi gitu kan, puasanya dari level SD dulu. Berarti target saya misalnya mau membaca Al-Quran tidak sekedar hatam 30 juz gitu ya. Saya ingin punya imun terhadap misalnya emosi saya yang mudah meledak. Misalnya contohnya gitu ya, kalau dihubungi oleh mahasiswa bukan pada waktu kerja, saya nggak buka itu chatnya gitu kan, di call juga nggak saya angkat, misalnya seperti itu. Saya ingin bukan sekedar saya bisa membaca
Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu bisa menjadi imun bagi tadi hawa nafsu saya yang kurang pengasih dan kurang penyayang. Ya dihadapi dijawab juga lah misalnya seperti itu. Berarti puasa itu salah satunya bukan hanya sebagai alat ya, Iya, tapi puasa menjadi tujuan dalam pengertiannya menjadi tujuannya adalah ketakwaan tentunya, iya, dan ketakwaan menjadi imun sosial itu sendiri. Ah, luar biasa ini Be. Kita lanjut Be ya. Terkait puasa ini Be. Puasa bukan diet Be ya. iya, Yang saya mendu ya, tapi riset otak. Nah, ketika orang puasa itu kan Be, ketika menjelang sore hari Be ya. Mungkin siangnya kalau suasananya terik, panas gitu ya, kemudian lapar banget gitu kan, kayak haus banget gitu tuh Be. Tiba-tiba ketika sudah akan menjelang berbuka gitu tuh Be, kemudian melihat banyak santapan menu berbuka segala macam gitu kan, eh kayak ingin melahap semuanya Be. Tapi iya, ketika sudah dirasakan satu gelas contoh, kalau nggak 2 gelas, saya ngerasanya kayak oh kok tiba-tiba udah kenyang Be ya iya, gitu. Nah kira-kira Be dalam pandangan ini Be, jadi ada orang yang bilang bahwa silakan puasa nanti juga diet gitu. iya. Kira-kira puasa itu hanya untuk diet atau memang ada riset otak Be? Iya, kita meriset otak itu artinya memang kita lapar bukan sekedar menahan makan gitu ya, tapi untuk melatih otak supaya bisa berfungsi optimal dalam kondisi defisit gitu ya. Belajar fungsi dalam kondisi krisis ini nanti bisa diperluas misalnya dalam manajemen. Jadi saat kita berbuka puasa itu memang glukosa kita naik gitu, dan otak pakai itu sebagai energi. Tapi pada saat kita berpuasa, glukosanya turun, maka tubuh menjadi panik. Nah, puasa memang membuat kita lemah. Tapi nanti setelah 8 sampai 10 jam kita berpuasa, maka tubuh kita sudah menjadi terbiasa gitu ya. Dan di situ ada keajaiban yang terjadi. Katanya kata peneliti sains itu ada istilahnya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Iya, iya. Artinya ada sesuatu yang diproduksi oleh otak yang kayak pupuk buat sel otak. Dia yang memperbaiki neuron dan memperkuat koneksi antar sel. Iya. Gitu. Justru karena terjadi krisis tadi, tapi lantas kita sudah menjadi terbiasa atau menerima. Otak menjadi bisa seperti dicas gitu, dibersihkan dari file-file sampahnya. Sel-sel yang rusaknya diatur ulang. Itu ada istilah khususnya lagi namanya autophagy kalau nggak salah bacanya seperti itu. Otak menjadi lebih efisien. Tadi saya sudah singgung ini bisa dikaitkan dengan manajemen. Iya. Kalau Bang Obi dipercaya mengatur madrasah Averus ya, sekolah filsafat Averus. Kemudian fasilitasnya sudah cukup, ada kantor, ada kelas dan sebagainya, ada donaturnya yang bisa ngatur macam-macam gitu ya. Ya itu kan ringan, hanya tinggal bikin LPJ saja. Iya betul. Tapi misalnya jika fasilitas seperti itu nggak ada gitu kan, mau diskusi nggak ada ruang yang representatif gitu ya, yang nyaman, kan itu harus berpikir lebih keras. Lebih keras betul. Kalau ngabisin duit doang gitu kan, ya semua orang juga bisa. Buat apa ada seseorang yang digaji sebagai bendahara? Kan berarti dia harus mikir, harus mengadakan yang nggak ada. Nah ini Be, ada survei kecil-kecilan nih Be. Ya. Ada survei kecil-kecilan di media X dan di TikTok nih Be. Katanya ada sekitar 70% Be anak muda yang ngaku lebih mudah marah dan susah fokus saat puasa. Iya. Padahal
Nabi bilang puasa itu katanya perisai Beh. Mm-mm. Kok realitanya malah lemah? Eh, Puasa itu bukan sekedar tes ketahanan fisik ya Bang Robi, Hmm. tapi puasa adalah laboratorium pengendalian diri. Kita lapar, Hmm. tapi kita tetap sadar. Hmm. Gitu. Kita memang marah, tapi kita mampu Hmm. menahan. Hmm. Kita punya banyak keinginan, ya kita nggak gas terus gitu ya, kita bisa rem, kita bisa berhenti. Nah setiap kali kita berhasil menahan itu, kita nggak sekedar dapat pahala, tapi kita sedang melatih otak kita tadi supaya dia bisa mengendalikan tubuh kita gitu ya. Hmm. Minimal kalau misalnya marah sebelum puasa itu bisa meledak-ledak, Hmm. gitu kan, darah yang naik ke otak itu terasa naiknya, maka dengan puasa ini otak kita itu udah terlatih mengontrol atau mengendalikan itu. Dia bisa lebih sabar, bisa lebih fokus, dan bisa lebih bebas dari kendali hawa nafsunya. Terus tadi juga menarik tuh Beh, dalam perspektif sains juga tadi dijelaskan bahwa puasa itu seperti sesuatu yang bisa meriset ulang kondisi badan, Iya. kondisi tubuh. Ibaratnya tadi dianalogikan seperti membuang file-file sampah yang ada di dalam komputer atau di dalam HP kita begitu. Mm-mm. Artinya kalau orang bisa memahami puasa itu lebih dalam, berarti puasa betul-betul mendidik kemanusiaan kita secara utuh ya. Iya. Dari mulai fisik, tubuh, kemudian juga kebatinan atau jiwa itu sendiri. Iya. Seperti itu. Nah, ini kita lanjut Beh. Terkait dengan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Beh. Baik. Sering tradisi di kampung-kampung itu Beh, kalau bulan Ramadan itu suara masjid itu pokoknya ibaratnya kalau di kampung-kampung istilahnya memikran. Kalau kalau Eh, bahasa Serang itu istilahnya memikran, dan itu hanya ada di bulan Ramadan Beh, iya. tradisi memikran itu. Nah, kita kaitkan ini dengan dua 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 apa Beh ya? Saya menganggapnya dua penilaian mungkin eh, antara bacaan, hafalan dan pemahaman. Kira-kira Beh, dalam di bulan suci Ramadan ini nih, apa yang seharusnya kita sikapi Beh? Apakah kita harus hanya sekedar membaca Al-Quran gitu ya? Apakah harus menghafal atau memang kita harus betul-betul naik level memahami Al-Quran itu sendiri Beh? Saya pribadi ini merasa bahwa sebagian tradisi itu Hmm. juga mencerminkan adanya krisis Hmm. epistemologis ya Hmm. terkait Al-Quran. Kita memang ya bolehlah dibilang punya tradisi mampu baca Al-Quran yang masih baik. Walaupun ini juga dikritisi ya. Iya. Katanya tingkat literasi Quran bangsa Indonesia juga Rendah. ternyata rendah. Tapi kalau itu diasumsikan baik, kalau sekedar membaca tanpa memahami, tanpa menerapkan, maka itu sama dengan menganggap Al-Quran seperti jimat atau mantra, Bang Robi. Gitu. Semakin nggak dipahami, semakin manjur. Ya kan? Dikasih jimat apapun ya Bang Robi hafalin, baca gitu kan. Apapun gitu ya. Artinya nggak masalah. Dizikirin sampai. Dizikirin seperti itu. Masa Al-Quran kita perlakukan seperti itu juga? Di banyak masjid, musola, kita sholat tarawehnya tuh mulai dari at-takasur, al-hakumut takasur. Pada tahu nggak arti al-hakumut takasur? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah mengerti, lantas setelah itu berusaha menahan diri dari takasur nggak? Oh iya betul. Kita kan bikin konten juga jangan-jangan takasur nih. Kalau followernya sedikit kita sedih, viewer dan like-nya sedikit kita juga sedih. Ya, krisis epistemologinya terjadi juga pada diri kita seperti itu Bang Robi.
Oh berarti mau nggak mau Be ya, kita selama bulan puasa ini memang membaca Al-Quran itu baik Be ya. Iya. Tapi alangkah jauh lebih baiknya kita sedikit demi sedikit gitu ya Be ya, memahami apa yang kita baca. Iya, kita bedah terminologinya terlebih dulu ya. Iya, Yang siap Be. umum itu kan tadarus Quran tadi Tadarus, tuh, ya yang tartil, ya, tadarus, yang sebutannya apa tuh di memikran. memikran. Memikran tuh Memikran. apa? Memikran itu ya ngaji malam selama bulan Ramadan. Oke. Itu kan tadarus itu artinya darosa atau tadarosa ya tadarosu tadarus. Jadi ada beberapa orang yang saling membantu dalam mempelajari Al-Quran. Artinya bukan sekedar tartil. Kalau tartil itu artinya membaca Al-Quran secara teratur dan tidak terburu-buru. Kemudian juga dalam baca Quran itu kalau kita mau tadarus bukan sekedar membaca ayatnya karena itu bahasa Arab kita nggak ngerti, berarti kita harus baca terjemahannya. Sekarang kan sudah banyak mushaf yang ada terjemahan per kata, atau di handphone juga seperti itu ya. Kita klik ayatnya lama, kita tap lama gitu kan, lantas keluar ya terjemahannya bahkan tafsirannya. Nah setelah itu ada tadabbur gitu, harus kita renungi maknanya, melihat sesuatu dari berbagai sisi sampai kepada konsekuensinya. Nah apa Be konsekuensinya? Salah satunya tadi gitu kan yang contohnya gitu, kalau kita baca Alhaakumut Takatsur, ya kita konten harapannya bahwa ini bisa membawa kebaikan, manfaat, maslahat gitu ya. Bukannya sekedar takasur dalam viewer dan selanjutnya. Kemudian juga ketika kita membaca ayat-ayat yang tentang kenegaraan gitu segala macam, tentang jangan berbuat curang atau apa gitu ya. Iya. Kemudian ketika membaca oh ternyata ada anjuran agama untuk tidak korupsi nih. Iya, seperti itu. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Bencana yang baru terjadi di Sumatera yang luar biasa, yang terjadi juga di sekitar kita di Serang dan Banten. Apakah alam yang menjadi penyebabnya? Bencananya kita sebut bencana alam. Iya. Tapi jangan-jangan tangan manusia. Tangan manusia gitu kan. Betul. Air pasti mengalir dari tempat yang paling atas. Iya, ke yang bawah. Ke yang rendah gitu kan. Sudah seperti itu kodratnya dia. Kalau dia terserap oleh hutan gitu ya yang masih terawat di pegunungan, maka tidak menyebabkan longsor dan banjir. Di kota kalau misalnya ruang hijau, drainase jalan, kemudian tempat-tempat penampungan air itu juga nggak jadi ditanami beton semuanya. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Ya di dalam keluarga juga sama ya. Saya ambil contoh, kita baca surah Al-Ikhlas gitu kan. Itu di ya setiap At-Takasur Al-Ikhlas, Al-Asr Al-Ikhlas gitu kan. Tapi kita sudah ikhlas belum? Misalnya yang sudah berkeluarga, suami ikhlas menerima istrinya, istri menerima suami. Ya. Jangan-jangan ya surat Ikhlas dibaca terus di tarawih, tapi semakin lama berkeluarga semakin sebel sama orang yang paling dekat dengan kita. Iya. Repot itu Be. Repot sekali. Nah selanjutnya nih Be, terkait dengan kebiasaan umat Muslim ketika datang di bulan suci, ketika datangnya bulan suci Ramadan Be, terdorong untuk menghatamkan Al-Quran satu sama lain. Nah kalau tadi yang Babi jelaskan kan bahwa baiknya gitu ya kita itu literasi tentang Al-Qurannya sedikit meningkat. Nah ketika orang kemudian Be berbondong-bondong untuk fastabiqul khairat gitu Be ya, menghatamkan Al-Quran 30 juz lantas tidak ada perubahan mungkin dari dalam berperilaku atau bertutur kata. Nah kira-kira Be seperti apa kira-kira? Pada akhirnya quality over quantity. Yang penting adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Bukannya khatam itu nggak boleh ya. Odoj, one day one juz itu ya bagus. Atau bahkan lebih daripada one juz. Tapi jangan
berhenti sekedar khatam gitu ya. Mhm. Kalau seperti itu, maka kita seperti kurir paket gitu ya, yang cuma Iya, mengantarkan barang, iya bukan Beh. penerima pesan. Padahal Al-Quran itu harus kita rasakan bukan sekedar diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi pesan yang diturunkan kepada kita. Dari Bismillahirrahmanirrahimnya, seperti yang ditanyakan pada video kita yang Mhm. terdahulu gitu ya. Iya. Itu membuat kita semakin menyadari Rahman dan Rahimnya Allah. Mhm. Ibadah kita yang di luar Ramadan diganjar misalnya satu itu 10 kebaikan. Mhm. Di Ramadan kan bisa beratus-ratus, bahkan Iya, bisa beribu-ribu. iya. Bahkan as-saumuli wa ana ajzibi gitu Lebih, kan. iya betul. Udah nggak pakai angka lagi bakal dibalasnya Balasannya oleh Allah. Allah, Nanti betul. dengan Rahman dan Rahimnya Allah, dia yang akan sendiri membalas. Kemudian misalnya Allah itu sudah pengasih dan penyayang kita. Sebelum kita melakukan kebaikan apa-apa, sebelum bisa berpuasa masih Mhm. kecil, Allah sudah Rahman dan Rahim kepada kita gitu ya. Mhm. Kenapa misalnya kita menjadi pesimis gitu kan pada saat ya daya dan kuasa anugerah Allah itu sudah Mhm. semakin matang pada diri kita, Iya, artinya kita semakin dewasa dari bayi ke remaja, remaja. pemuda seperti ini. Mhm. Tantangannya kemarin Bang Robi bilang itu semakin besar, Besar, tapi betul. juga kemampuan kita semakin besar Iya, kan. mhm. Dan rahman Allah itu tadi Mhm. yang datang sebelum kita punya kemampuan apa-apa, tapi semata-mata inisiatif dari Allah sendiri, itu Mhm. tidak berubah. Mmm. Jadi nggak ada alasan untuk pesimis. Misalnya kita punya kesadaran, punya perenungan-perenungan seperti itu pada saat membaca Qur'annya. Oh gitu. Ya. Jadi, singkatnya Be ya, kalau bisa gitu Be ya, literasinya jangan hanya berhenti pada membaca Be ya. Iya, Kalau bisa naik sedikitnya pada level pemahaman gitu ya. Kalau tradisi, terburu-buru menghatamkan Al-Qur'an itu gimana? Baik nggak Be kira-kira? Ini pertanyaan terakhir khusus untuk Al-Qur'an itu Be. Terburu-buru cepat-cepat supaya supaya khotamnya lebih banyak gitu Be. saya pernah mendengar ceramahnya Quraisy Shihab Mhm. di sebuah TV gitu ya, Mhm. bahwa ya lebih baik kita tidak hatam, tapi kita juga membaca terjemah. Mhm. Eh, Jangankan misalnya kita membaca berdua atau bertiga, membaca sendiri pun misalnya setiap ayat tuh kita baca ayatnya Mhm. karena ada keutamaannya gitu kan. Mhm. Baca alif lam mim itu Iya, bukannya itu satu kebaikan, tapi iya. 3 kebaikan yang dibalas dengan 30 gitu Mhm. kan. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Tapi kita kasih pertanyaan juga, ayat ini ngomongin apa ya? Mengapa Mhm. Allah bilang seperti ini? Mhm. Kemudian apa yang harus aku ubah gitu kan hari ini berdasarkan ayat yang aku baca ini. Wa minan nasi may yaqulu Yaqulu amanna amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mhm. ma hum Mhm. bimu'minin yukhadi'una Allah. Itu apa artinya? Jangan-jangan saya termasuk itu gitu ya. Ayat itu jadi kita ayat tentang munafik misalnya seperti itu, ya kita arahkan kepada diri kita sendiri. Jadikan obat bagi batin kita, bukan Mhm. malah menunjuk orang lain, wah si Anu itu dia yang termasuk munafik. Baik, terima kasih Beh atas kesempatan, eee, sore hari ini, siang hari ini. Tadi sudah banyak epistemologi tentang puasa yang, disampaikan oleh Babe. Semoga ini eee, menjadi pengantar untuk kita menyambut bulan suci Ramadan supaya lebih baik lagi, bukan hanya menyiapkan tubuh yang sehat, tapi juga pemahaman yang utuh Amin. terkait dengan, bulan suci Ramadan nanti. Ya Terima ini kasih, terutama pelajaran buat diri saya dan dan kita saya ya di juga ya, dalam podcast ini sebelum mhm, bagi para penonton. para penonton. Terima kasih, para penonton, peternak kebijaksanaan, semoga kita semua diberikan umur yang panjang dan bertemu dengan bulan mulia yaitu bulan suci Ramadan. Amin. Kami berdua
saya selaku kepala Sekolah Filsafat Averus dan Babe sebagai apa namanya? Sebagai pembina ya. Baik, Sebagai ya. pembina di Sekolah Filsafat Averus mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.